Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man istawa yawmahu fahuwa maghbun wa man kana yawmuhu sharran min amsihi fahuwa mal'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari yang cuaca mendung disertai hujan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan menghadirkan diri kita di tengah-tengah pandemi yang masih mewabah sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seiring turunnya hujan mencabut pandemi ataupun wabah yang sedang melanda bangsa kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai uswah wa qudwah al-hasanah, suri tauladan yang baik bagi kehidupan kita. Jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka hendaklah kita meneladani dan mencontoh daripada kehidupan baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita istiqamah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada kita semuanya pada hari ini, kita marilah bersama-sama kembali tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan berupaya dan berusaha sekuat tenaga kita untuk senantiasa mentaati segala perintah-perintah Allah, dan juga kita berusaha dan berupaya untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib ingin menyampaikan khutbah pada hari ini, yaitu bersyukur dan introspeksi diri. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara yang jemaah yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita lalui dan kita rasakan bahwa waktu terus berjalan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan telah berganti. Bahkan saat ini kita telah masuk pada tahun 2001. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan suatu karunia yang paling besar
yang patut dan wajib kita syukuri. Mudah-mudahan di 2021 ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan juga kepada seluruh bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istawa yaumahu fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dua harinya, hari kemarin dan hari ini dan hari kemarin sama, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka itu adalah orang-orang yang terlaknat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan rahmat dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada hari Jumat, pada tahun ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehidupan inilah kita pantas bersyukur, dan serta kita jangan sampai lupa untuk introspeksi diri, untuk bermuhasabah diri, untuk mengevaluasi diri kita sampai di mana amal-amalan kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana akidah kita, bagaimana keislaman kita selama 2020. Jamaah yang berbahagia, maka oleh karena itu perlu kita renungkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sampai dua kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita meningkatkan ketakwaan kita. Dan ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah yang berbahagia? Karena sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah orang yang diberikan panjang umurnya dan umurnya dipergunakan untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Orang-orang yang panjang umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian umurnya itu dipergunakan untuk beribadah, meningkatkan keimanannya, meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka inilah orang-orang yang bermanfaat umurnya. Dan sementara kata Nabi, syarrun nas man tala amruhu wa sa'a amaluhu, dan sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang diberikan panjang umur tetapi umurnya hanya dipergunakan untuk bermaksiat, untuk melakukan mungkarat, untuk bermaksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, dan tidak memperhatikan apa-apa yang telah terjadi, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya pandemi saat ini, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, mungkin mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernah terjangkit ataupun terkena oleh wabah corona ini, dan kemudian ada yang dipanggil oleh Allah dan kemudian ada yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya ini menjadi pelajaran yang berharga di dalam setiap kehidupan kita. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, terakhir khatib menyampaikan sebuah pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah, manfaatkanlah 5 perkara, kata Nabi, sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian kata Nabi, wa ghinaka qabla faqrik,
yaitu kekayaanmu sebelum datang waktu fakirmu. Kemudian kata Nabi, wa faraghaka qabla syaghlik, yaitu waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan terakhir kata Nabi, hayataka qabla mautik, yaitu kehidupanmu sebelum datang waktu matimu. Jamaah yang berbahagia, ini adalah wasiat kepada kita semuanya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, agar kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah, memanfaatkan kehidupan kita, memanfaatkan kekayaan kita, waktu luang kita, dan kemudian waktu muda kita. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, pribadi kita, dan juga hal-hal yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah yang berbahagia, banyak cobaan demi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah mampu bermuhasabah, mengevaluasi bukan hanya perbuatan kita, tapi juga apa-apa yang telah terjadi di sekitar kita. Kita jadikan sebagai iktibar dan pelajaran dalam kehidupan kita, agar kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, terakhir khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa menjaga diri kita, jangan sampai diri kita gara-gara diri kita mengakibatkan orang lain binasa. Jangan sampai karena perbuatan kita orang lain terhina, orang lain terlecehkan, orang lain terzolimi hak-haknya. Maka oleh karena itu Islam menganjurkan kepada kita agar kita menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak daripada hak-hak orang lain, dan terutama kepada hak-hak diri kita pribadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, demikianlah khutbah yang ringkas dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini dapat meningkatkan keimanan kita.